Sekarang kita akan membahas soal besaran dan pengukuran penilaian sumatif kelas 10 ya. Nomor 1, besaran turunan berikut ini yang mengandung besaran pokok, massa, panjang, dan waktu adalah berarti mengandung massa, panjang, dan waktu. Itu kalau misalnya kita lihat gaya ya. Gaya itu kan dia dari M kali A. M kali A itu kan kilogram meter S-2 kan. Berarti dia ada massa, ada panjang, ada waktu. Berarti kilogram gaya ya. Kalau momentum itu kan M kali V. Berarti kilogram meter S-1. Berarti ada massa, panjang, dan waktu ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke? Lanjut nomor 2, sebuah mobil bergerak T sama dengan 10 menit, kita rubah ke dalam detik, itu adalah 10 kali 60 ya. Berarti 600 detik. Dengan kelajuan V sama dengan 72 km per jam. Kita rubah ke dalam meter per sekon, 72 kali 1000, ini meter ya. Per jam itu adalah kalau dijadikan ke sekon 3600. Jadi ini dapat 20 meter per sekon. Nah, yang katanya jika jarak terhadap waktu tempuh, jika jarak dirumuskan dengan jarak, itu adalah kelajuan ya, kelajuan dikali dengan waktu. Nah, kelajuan kita berapa? 20, waktu kita berapa? 600. Berarti jadinya 12.000 ya, 12.000 meter. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nomor 3, sebuah partikel mempunyai energi sebesar tersebut sebanding dengan besaran X, berarti energi XY berpangkat. Jika energi tersebut mempunyai konstanta, berarti KXY. Dan nilai pangkat berturut-turut, ini pangkat Y maksudnya ya. Nah, berarti K ini konstanta, X itu, nah kalau kita lihat ya, energi itu kan satuannya adalah kilogram meter kuadrat sama dengan S-2. Nah, lihat lagi di bukunya ya. Jadi ini satuan dari energi. X itu adalah meter per ms ini ya, ms-1. Sedangkan Y itu adalah, X itu adalah kilogram satuannya ya. Karena dia dari energi kinetik ini. Setengah mv kuadrat. Ini konstanta, ini X, ini Y ya. Nah, jadi kan di sini kalau kita buat kilogram M pangkat 2 S-2 sama dengan M, berarti ini K, M itu kan kilogram, P itu adalah MS-1 dikuadratkan. Berarti jadinya ini sama dengan ini. Berarti X sama dengan, ini kan X nih, X sama dengan kilogram. Ini Y kan? Nah, ini juga Y. Berarti kalau misalnya di sini Y sama dengan M, ini kan apa ya, ini Y kuadrat ya, Y kuadrat berarti M kuadrat S-1. Kita akarkan supaya hilang kuadratnya, Y sama dengan M, ini M, S, jadinya M-nya tinggal M aja lagi, S-nya -1. Nah, jadi dapat kita besaran X itu segini dan besaran Y itu segini kan? Nah, ini dimensinya adalah M besar, ini dimensinya adalah LT-1. Nah, sedangkan pangkat Y itu adalah pangkat Y sama dengan 2. Kan ini pangkat Y ya, 2. Nah, jadi jawabannya itu adalah M, LT-1, dan 2. Jadi A ya. Baiklah, kita lanjut soal nomor 4. Suatu besaran mempunyai persamaan A sama dengan B, C, D kuadrat. A mempunyai satuan Joule per sekon, di mana B itu adalah, C itu adalah massa per volume, D itu adalah M per S dikuadratkan. Berarti Joule itu kan satuannya kilogram M kuadrat S-2 per S. Sama dengan B, massa itu adalah kilogram per meter pangkat 3, M kuadrat per S kuadrat.
Nah, ini bisa dicoret ya. Ini habis sampai ini nih. Karena kali silang kan. Ini juga habis. Terus ini kilogram juga habis. Berarti tinggal di sini adalah 1 per S sama dengan B per meter pangkat 3. Kita kalikan ke sini. Meter pangkat 3 per S sama dengan B. Berarti meter pangkat 3 S min 1 sama dengan B. Berarti dimensinya adalah L pangkat 3 T min 1. L pangkat 3 T min 1 itu adalah yang D ya. Kita lanjut nomor 5. Suatu besaran mempunyai satuan Pascal. Besaran dengan satuan tersebut merupakan turunan dari Pascal. Pascal itu adalah tekanan. Tekanan itu rumusnya adalah F per A. F itu kan M kali A per A. M itu kan kilogram. A itu MS-2 per M kuadrat. Coret, coret. Berarti dapat kilogram M-nya naik ke atas ya, M-1, S-2. Berarti dia turunan dari massa, ini panjang, ini waktu. Berarti dia turunan dari massa panjang dan waktu ya. Massa panjang dan waktu B. Nomor 6, perhatikan pasangan besaran berikut. Pasangan besaran di atas yang memiliki satuan yang sama. Satuan yang sama itu adalah gaya dan berat, momentum dan impuls. 3 dan 4E. Nomor 7, di antara kelompok besaran berikut yang termasuk kelompok besaran pokok dalam sistem internasional. Itu adalah kuat arus, intensitas cahaya, suhu, dan waktu. D ya. 8 dimensi MLT-1 dari besaran. Nah, ini adalah besaran momentum. Momentum itu dia adalah M kali V. M kali V itu adalah kilogram MS-1. Kilogram itu adalah M kecil itu adalah L, S itu adalah T-1. Berarti MLT-1, sehingga jawabannya yang E. Nomor 9, lintasan suatu benda yang bergerak dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan A tambah BT tambah CT kuadrat. Dengan Y dalam meter, ini meter, dan T dalam sekon, berarti ini A tambah B kali S tambah C kali S kuadrat. Maka nilai A, B, C itu adalah, nah, jadi kita cari satu-satu dulu ya. Kita samain dulu ini, kalau ini kan, kalau A kan ini sama ini, terus jadinya gini ya. A sama dengan M. Nah, ini dia. Kemudian B kali S sama dengan M, berarti B sama dengan M per S. Kemudian ini dia. Kalau C itu CS kuadrat sama dengan M, berarti C sama dengan M per S kuadrat. Nah, ini dia. Kita masukkan ke sini. A itu kan M, B itu adalah M per S, C itu adalah MS kuadrat. Berarti M pangkat 3 per S pangkat 3 ya. M pangkat 3 jadinya. Ya kan? Oh, yang ditanya adalah satuan C. Oh, berarti nggak ini semua ya. Salah ya. Satuan C aja. Nah, kalau C aja berarti ya ini. C sama dengan M per S kuadrat. Kalau dinaikin ke atas, MS min 2. Jadi jawabannya B. Nomor 10, besaran A memiliki satuan dalam sistem CGS yaitu Dyn dan CM kuadrat. Nah, Dyn CM kuadrat itu adalah Dyn itu buat satuan F, CM itu adalah A. Berarti ini CM min 2 ya. Nah, kalau kita ganti itu Dyn per CM kuadrat. Berarti ini F per A. Nah, F per A itu satuan internasionalnya adalah tekanan. Nah, tekanan itu satuan internasionalnya N per M kuadrat. Sehingga jawabannya B. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 11. Di sini suatu benda memiliki massa jenis. Jadi diketahui ρ sama dengan
10 gram per cm pangkat 3. Kemudian di sini ada neraca ya, berarti ini masanya 100 ditambah 60 ditambah 7,5 berarti 167,5 gram. Berdasarkan informasi di atas dapat diprediksi benda tersebut berbentuk. Kalau kubus nggak mungkin ya. Kita cari dulu, kan rumus ρ itu adalah M per volume. Berarti volume sama dengan M per ρ. M-nya itu 167,5, ρ-nya adalah 10, berarti 167. Ini kalau dibagi 10 jadinya 16,75 cm pangkat 3 ya. Kalau ini nggak mungkin nih, 16. Kalau setengah bola juga nggak mungkin ya. Dia benda tersebut berbentuk bisa. Kalau ini nggak mungkin. Nah, coba kita cari yang C-nya ya. Yang C itu kan setengah bola, berarti volume setengah bola itu kan volume setengah bola itu 1/2 kali 4/3 ya kan? Kali V 3,14 kali R pangkat 3. Berarti volumenya kan 16,75 sama dengan 4/6 kali 3,14 R pangkat 3. Berarti ini 16,75 dikali 6 dibagi 4 dikali 3,14. Jadi R pangkat 3. Jadi di situ 16,75 kali 6 bagi 4 bagi 3,14. Itu 8. Akar 8 itu adalah sekitar 2 ya. Jadi R pangkat 3 itu dapatnya adalah 8. Nah, berarti kalau R saja, berarti akar pangkat 38 gitu kan. Nah, jadinya berarti itu sekitar akar 8 itu sekitar 2,8. Nah, 2,8 kalau misalnya kita cari bola aja misalnya kan, atau ini kan kalau yang C ya. Coba kita cari yang E, oke? Kalau yang E berarti itu volume sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali R pangkat 3. 16,75 sama dengan 4 dikali 3,14. 4 dikali 3,14 itu adalah 12,56 bagi 2 R pangkat 3. Berarti 16,75 kali 2 bagi 12,56 R pangkat 3. 16,75 kali 2 bagi 12,56. Itu adalah 2. R pangkat 3, 2,6. 2,7. Kita bulatkan ya. 2,7. Berarti R aja adalah akar pangkat 3 dari 2,7. Berarti 1,38. 1,38. Oh, tunggu. Ini kayaknya salah deh. Ini 8 akar pangkat 3 ya. Oh iya. Ini 2 lah hasilnya, bukan 2,8 ya. Nah, berarti kalau jari-jarinya 2, otomatis itu adalah diameternya adalah 4. Nah, sehingga jawabannya yaitu ini yang setengah bola kan, yang C. Setengah bola dengan diameter 4 cm. Jadi C ya. Lanjut nomor 12. Diameter sebuah benda berbentuk setengah lingkaran. Berarti setengah lingkaran. Diukur dengan menggunakan jangka sorong diperoleh hasil seperti gambar berikut. Diameter, berarti diameternya ya. Nah, setengah lingkaran berarti itu bola dong. Volume benda tersebut kan. Berarti ini bola bentuknya, setengah bola. Berarti ini diameternya adalah SU tambah SN kali 0,01 ya. SU-nya 2,5.
Sn-nya yang berimpit yang sejajar 3 ya. 3 kali 0,01 berarti 2,5 ditambah 0,03. Berarti adalah 2,53. Ini satuannya cm. Berarti yang kita cari kan setengah volume, setengah bola. Berarti setengah kali 4/3 kali 3,14. Ini diameter ya, berarti nanti kalau jari-jari setengahnya kan, berarti 3,14 kali R pangkat 3. Berarti setengah kali 4/3 kali 3,14. R-nya itu adalah 2,53/2 dipangkatkan 3. Nah, berarti dapat volumenya sama dengan, berarti ini 3,14 dikali 4. Berarti 12,56/6. Ini berarti 2,53 kali 2,53 kali 2,53. Berarti 16,19. 16,19/8. Nah, tinggal kita kalikan. Ini kali 12,56 dibagi 48. Itu sekitar 4,24. 4,24 cm pangkat 3. Jawabannya D ya. Next, nomor 13. Perhatikan hasil pengukuran logam berikut. Nah, ini kita hitung. SU-nya adalah, ini 0,2 ya, 0,2. SN-nya adalah yang sejajar, mana dia sejajar nih? Oh, ini ya. Berapa ini? 5, 6, 7, 7 ya. 7 kali 0,01, berarti 0,2 ditambah 0,07. Berarti 0,27 cm. Kita rubah ke milimeter. Jadi 2,7 mm. Nah, pengukuran logam berikut yang mempunyai nilai hampir mendekati hasil pengukuran gambar di atas. Nah, carilah yang pengukurannya 2,7. Kalau di mikrometer sekrup, berarti ini kalau 2,7 berarti SU ditambah SN. SU-nya berarti itu 2,5. Dan SN-nya adalah, berarti seharusnya SN-nya dia 2,7 ya. Berarti SN-nya adalah 20 nanti nih. Ya, 20 kali 0,01. Ya. Nah, jadi SU-nya ini segini ya. Kita cari yang 2,5. Ini semua 2,5. Yang SN-nya 20. Ini enggak. Ini enggak. Ini kayaknya enggak deh. Ini enggak. Ini 25. Ini enggak. Oh, enggak semua. Enggak. Kalau ini enggak, udah pasti nih. Oh, ini enggak. Ah, ini yang B ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Yang SU-nya, ini SU-nya 2,5, SN-nya adalah 20. Oke? 14. Perhatikan beberapa objek ukur berikut. Berdasarkan data tersebut, objek ukur yang dapat diukur menggunakan mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup itu tebal kertas, tebal KTP. Jadi jawabannya 1 dan 3. A. Soal nomor 15, arus yang memiliki sebuah resistor dengan hambatan listrik 100 plus minus 0,2 ohm adalah 2,00 plus minus 0,01 ampere. Dengan menggunakan persamaan daya, P sama dengan I kuadrat kali R, I pangkat 2 ini ya, I pangkat 2 kali R. Dengan menggunakan, maka ketidakpastiannya adalah, nah, nilai ketidakpastian itu, kita menggunakan rumus delta P per P sama dengan, ini kita cari dulu ininya ya, dayanya ya. Daya itu adalah I-nya, jadi kan di sini ada diketahui R-nya itu sama dengan 100 plus minus 0,2. Ini kan ohm. Terus I-nya adalah 2 plus minus 0,01. Ini ampere ya. Berarti ini
I-nya 2 kuadrat dikali R-nya 100 kan. Berarti ini dapat 400 watt. Nah, untuk mencari nilai ketidakpastiannya, itu kita menggunakan rumus delta P per P sama dengan apa namanya tuh 2 kali delta I per I ditambah delta R per R ya. Nah, kita lanjutin di sini. Berarti delta P-nya itu kan yang ditanya tuh. Per P-nya 400 sama dengan 2 delta I-nya adalah yang ini yang delta ya, ini delta R, ini delta I. Nah, delta I-nya adalah 0,01 per 2 ditambah 0, delta R-nya adalah 0,2 per R-nya adalah 100. Berarti jadinya delta P per 400 sama dengan dicoret 0,01 ditambah, ini jadinya 0,002. Berarti delta P per 400 sama dengan, ini dijumlahin, jadinya 0,012 ya. Nah, berarti delta P sama dengan 0,012 dikali 400, sama dengan 4,8 watt. Sehingga jawabannya adalah yang C ya. Soal nomor 16, sebuah kaca preparat diukur ketebalannya menggunakan mikrometer sekrup. Hasil pengukurannya sebagai berikut. Nah, di sini SU-nya adalah 1, SN-nya adalah berapa nih? 20 ya, dikali 0,01. Berarti 1 ini 0,2. Berarti 1,2 ya. Ini satuannya milimeter. Kalau kita rubah ke senti, berarti 0,12 senti. Nah, kemudian tingginya itu adalah, berarti kan tingginya 2,23 cm, jumlah maksimum. Jumlah maksimum kaca preparat yang dapat dimasukkan, berarti N sama dengan, ini sentimeter ya. Berarti itu jadinya 2,23 dibagi 0,12. 2,23 dibagi 0,12. Itu dapat 18,58 ya. Berarti kalau dibulatkan, yang bisa dimasukkan yang ini itu nggak bisa ya. Lebihnya berarti 18 buah ya. Sehingga jawabannya B. Soal nomor 17, perhatikan gambar alat ukur berikut. Dimensi dari besaran yang dapat diukur dengan menggunakan alat ukur tersebut. Ini namanya apa? Stopwatch. Ya, stopwatch itu alat ukur waktu. Di mana dimensi dari waktu itu adalah T besar, yaitu C. 18. Jadi dimensi dari energi kinetik berarti EK sama dengan setengah MV kuadrat. Setengah M itu kilogram, V itu adalah meter, S-1 dikuadratkan. Berarti kilogram M kuadrat S-2. Berarti dimensinya adalah M L kuadrat T-2. M L kuadrat T-2 berarti yang B ya. 19. Nilai dari kalori jenis S adalah 0,5 kalori. Setara dengan jadi 0,5 kalori per gram derajat Celcius itu dijadikan 0,5, kalau dijadikan ke Joule itu dikali 4,2 ya. Per gram ke kilogram itu 10-3 kilogram. Jadinya di sini 0,5 dikali 4,2 itu adalah 2,1 kali ini naik ke atas 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius ya. Berarti ini kalau dikalikan jadinya 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Sehingga jawabannya yang D. 20. Simpangan seutas tali dinyatakan dengan persamaan berikut. Dalam satuan SI ABC adalah berarti Y sama dengan AT kuadrat cos omega T ditambah B kali T ditambah CT kuadrat. Nah, Y ini kan meter. Ini A kali S kuadrat ditambah B kali S ditambah C kali S kuadrat. Nah,
Kita cari satu-satu ya, untuk yang A dulu. Yang A itu adalah A S kuadrat sama dengan M. Berarti A sama dengan M per S kuadrat. Nah, terus yang B-nya, B kali S sama dengan M. Berarti B sama dengan M per S. Kemudian yang C kali S kuadrat sama dengan M. Berarti C sama dengan M per S kuadrat. Berarti A kali B kali C adalah M S kuadrat kali M per S kali M S kuadrat. Berarti M pangkat 3 per, ini berapa nih? 5 ya. Ini kan 4, 5. Ada 5? Kayaknya nggak ada S5 ya. Oh, ini S pangkat 3 ya. Salah nih. Berarti ini pangkat 3, ini pangkat 3, ini pangkat 3 jadinya. Berarti ini S pangkat 6. Berarti ini jawabannya, ya. M pangkat 3, S pangkat 6. M pangkat 3, S pangkat 6, D ya. Nah, kita lanjut soal 21. Hasil pengukuran massa dan volume batu seperti gambar berikut. Ini massanya sama dengan 400 tambah 70 ditambah 2 ya. Berarti 472. Nah, volumenya itu adalah yang ini 200 mili dikurang 150 mili. Berarti adalah 50 mili. Nah, massa jenisnya itu adalah massa dibagi volume. Berarti 472 dibagi 50. Yaitu 9,44 gram per mili. Sehingga jawabannya yang D. 22 ya. Sebuah tetapan mempunyai satuan joule. Nah, ini udah sering kita bahas ya. Joule itu adalah kilogram meter kuadrat S-2. Berarti dimensinya M L kuadrat T-2. ML kuadrat T-2. Oh, joule second. Ya Allah. Ini joule second ya. Nah, jangan keburu-buru baca soal. Joule second. Berarti ini ada secondnya lagi nih. Berarti ini jadinya, kalau misalnya kita selesaikan, jadinya kilogram kita sederhanain M kuadrat S-1. Karena ini kan maka 1 nih. Jadinya ML kuadrat T-1. ML kuadrat T-1. E ya. 23. Perhatikan hasil pengukuran berikut. Keempat pensil tersebut digunakan dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Waktu penggunaan pensil 1, 2, 3, dan 4 berturut-turut adalah 3 minggu. Berarti pensil 1 itu 3 minggu. Pensil 2 itu adalah 1 minggu. Pensil 3 adalah 2 minggu. Dan pensil 4 adalah 12 hari. Nah, sebelum digunakan keempat pensil tersebut mempunyai panjang yang sama, yaitu 15 cm. Berarti L0-nya 15 cm. Jika pensil yang pendek lebih dahulu dijadikan sebagai indikator bahwa pensil tersebut paling sering digunakan, pernyataan ini yang tepat sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah. Nah, kita berarti yang paling pendek ya. Nah, kita hitung dulu pensil 1 itu berapa tuh. Akhir kurang awal ya. Jadi cara menghitungnya akhir kurang awal. Nah, pensil 1 itu akhirnya adalah 1,9. 1,9 dikurang 0. Berarti 1,9. Terus pensil kedua mana nih? Ini ya. Berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3. Terus pensil ketiga mana nih? Ini ya. 2,8 ya. 2,8 dikurang 0,5. Berarti 2,3. Pensil keempat itu adalah 3,6 dikurang 1,5. Berarti jadinya 2,1. Nah, dia awalnya 15. Berarti kan 15 cm. Berarti kan yang
Katanya jika pensil yang pendek lebih dahulu dijadikan sebagai indikator bahwa pensil tersebut paling sering digunakan. Berarti yang paling pendek yang mana nih? Yang ini dong. Berarti pensil 1 paling pendek. Berarti paling sering digunakan. Ya kan? Nah, pensil 1 pertama paling sering digunakan. Ya udah pasti nih. Karena yang paling pendek kan. Pensil yang paling pendek lebih dahulu dijadikan sebagai indikator. Ya kan? Kalau B pensil pertama paling jarang digunakan, enggak. Sering digunakan, enggak. Ya, jadi jawaban yang tepatnya adalah yang A ya. Oke. Jadi pensil 1 kan paling kecil tuh, 1,9 kan paling pendek dia kan. Nah, berarti dia paling sering digunakan. Oke. Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar ya. Kita diskusikan sama-sama, oke? 24. Sebuah benda ditimbang menggunakan neraca. Diketahui volume batu. Oh, massa jenis. Massa jenis itu adalah 10.000 kg per meter pangkat 3. Dan volumenya 76 ml. Jika batu tersebut setara dengan 3 bandul, ditimbang identik bandul bertanda X pada gambar mempunyai massa sebesar. Oh, satu bandul ini berapa gitu, nak? Dibagi 3 berarti. Kita cari dulu massanya ya. Nah, jadi kalau dia kan dari rumus massa jenis itu adalah massa bagi volume. Nah, berarti kalau massa adalah massa jenis kali volume. Nah, ini kita rubah dulu. Mili itu sama dengan mililiter itu sama dengan apa? Sentimeter pangkat. Ini kita rubah dulu ya. Berarti ini sama dengan 76 kali 10 pangkat belum. Ini kita rubah ke cm. Ini kan mililiter itu kan sama dengan cm pangkat 3. Berarti kalau ke meter 76 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 3 ya. Berarti massa jenisnya adalah 10.000 dikali dengan 76 kali 10 min 6. Jadi ini 4 nih coret ya, sisa ini min 2. Berarti jadinya 76 kali 10 min 2 kilogram. Nah, karena dia di sini batunya ada 3 ya, berarti kan X sama dengan 76 kali 10 min 2 bagi 3. Berarti 76 bagi 3. Itu adalah 25,33 kali 10 min 2. Berarti kalau ini kan kilogram nih, kalau dijadikan ke gram berarti 25,33 kali 10 min 2 kali 10 min pangkat 3. Berarti ini habis, ini sisa 1. Pangkat 1 ya. Pangkat 1. Nah, jadinya di sini jadinya 25,33 kali 10 pangkat 1 yaitu 253,33 gram. Jadi dia mendekati ke 250 ya. Kita ambil aja yang mendekati. Oke. 25. Sebuah pabrik gelas menentukan standar ukuran sebagai berikut. Sebuah sampel gelas diukur apakah lolos quality control atau tidak. Hasil pengukuran menggunakan jangka sorong ditunjukkan seperti gambar berikut. Diameter dan tinggi. Berdasarkan hasil pengukuran, pernyataan yang benar mengenai gelas tersebut adalah. Nah, ini kita ukur dulu ya. Diameternya berarti SU-nya adalah 8,2. SN-nya adalah ini ya. 8 kali 0,01. 8,2 0,08 ditambahin 8,28. Berarti diameter yang dia katanya jadi hasil pengukuran menggunakan jangka sorong berarti ini 8,28 itu berarti ini dong yang lolos ya. Terus kalau tingginya berarti SU sama dengan 10,2. SN-nya berarti ini ya 5.
5 kali 0,01 berarti 10,2. 5 kali 0,05 berarti 10,25. Nah, jadi gelas lolos quality control dan masuk kategori large. Ya, ini benar. Yang masuk kategori itu dan masuk kategori extra large, enggak. Large. Kalau ini gelas tidak lolos quality control meskipun diameter gelas masuk kategori large. Dia standarnya itu 8,25. Kita dapatnya itu 8,28 sih. Ya, ini kan 5, 6, 7, 8. Sebuah sampel gelas diukur apakah lolos quality control atau tidak. Hasil pengukuran menggunakan jangka sorong ditunjukkan seperti gambar berikut. Tapi ini ya, ini kan berlebih. Dia seharusnya 8,25. Kayaknya ini deh. Gelas tidak lolos quality control meskipun tinggi gelas masuk kategori large. Ini nggak cocok. Gelas tidak lolos quality control meskipun tinggi gelas masuk. Ini enggak ya. Gelas lolos quality control dan masuk kategori large. Dia 8,25. Salah dong. Gelas lolos quality control dan masuk kategori enggak. Ini enggak. Gelas tidak lolos quality control meskipun diameternya kan nggak masuk. Gelas tidak lolos quality control meskipun tinggi gelas memasuki kategori large. Ya, benar. D. Dia tingginya aja yang lolos. Kalau yang diameternya kan tidak. Nah, jadi jawaban yang tepatnya D. Nah, sekarang kita kerjakan bagian yang esai nomor 1. Tentukan konversi satuan dari nilai-nilai berikut. Yang A, 2 kilopascal ke pascal itu adalah 2000 pascal ya. Yang B, 2 megavolt dijadikan ke volt. 2 mega itu 1 megavolt itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 volt. Oke. Atau ini bisa diganti 2 kali 10 pangkat 3 pascal. Yang C, 20 km per jam. Berapa meter per sekon? Nah, berarti ini kita jadikan 20 kali 10 kali 1000 ya, kilometer ke meter, bagi dengan 3600. Ini coret-coret. Berarti ini 200 per 36. Nah, 200 bagi 36 itu adalah 5,5. 5,55 meter per sekon. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan macam-macam besaran berdasarkan cara memperolehnya. Nah, berikut adalah macam-macam besaran, yaitu ada 2 ya, besaran fisika dan besaran non-fisika. Dan begitupun cara memperolehnya. Oke, kalau fisika itu berdasarkan pengukuran, kalau non-fisika berdasarkan perhitungan. Oke, silakan adik-adik baca ya. Kita lanjut nomor 3. Tuliskan dimensi dari besaran impuls. Impuls itu adalah gaya dikali dengan waktu. Nah, gaya itu satuannya adalah kilogram ms-2. Kali waktu itu S, berarti S pangkat 1 ya. Ini jadinya kilogram ms-1. Jadinya dimensinya adalah M LT-1. Nomor 4, kabel manakah yang memiliki diameter lebih besar? Kita hitung dulu kabel A. Kabel A itu adalah SU-nya 0,3. SN-nya adalah, sini ya, 5, 6, 7. 7 kali 0,01, berarti 0,3 ditambah 0,07. Nah, dijumlahin 0,37 cm. Kita jadikan ke mili, ini adalah 3,7 mm. Nah, kabel B itu adalah SU-nya 3, SN-nya adalah 35 ya, nih, kali 0,01, berarti jadinya 3, ini 0,35, berarti 3,35 mm. Diameter paling besar, berarti diameter paling besar itu adalah yang ini. Kabel A ya. Kabel A diameter
paling besar. Kalau ini kan 3,7, ini 3,35 lebih besar yang A ya, kabel A. Oke. Nomor 5, besar kalor setiap satuan waktu yang mengalir pada perpindahan kalor secara konveksi dinyatakan H sama dengan HA kali delta T. Dengan H adalah kalor yang mengalir setiap waktu, kalor per waktu. Dan A adalah luas, dan delta T adalah suhu. H adalah konveksi, berarti H itu, nah kita ganti dari sini dulu. Berarti kalau H saja adalah H per A kali delta T. Nah, satuan H kan, berarti H itu, kalau kita lihat kalor itu, dia satuannya adalah kilogram meter kuadrat S-2 per S waktu ya. Jadi ini adalah kilogram M kuadrat S-3 ini jadinya ya. Sama dengan H. Luas itu adalah meter pangkat 3. Terus suhu itu adalah Kelvin. Berarti ini H meter pangkat 3, ini Kelvin. Nah, ini bisa dicoret nih habis. Ini sisa 1. Nah, berarti jadinya H itu adalah atau kalau misalnya kalau dari sini kita ganti bisa juga sih. Ini kan kilogram meter kuadrat S-3 per A itu adalah luas kok meter pangkat 3. Luas meter kuadrat ya. Berarti M kuadrat delta T Kelvin. Ya kan? Nah, berarti ini coret nih. Jadi tinggal dia kilogram S-3 per Kelvin. Atau naikin ke atas bisa jadi kilogram S-3 Kelvin -1. Dah, oke? Jadi ini satuan dalam internasional ya.